Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melanjutkan perkuliahan kita pada hari ini. Dan selawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baik, langsung saja kami dari kelompok 9 yang beranggotakan antara saya sendiri Ridwan Saleh dengan nilai Zaratul Mustafidah dengan tema penilaian autentik. Yang A, definisi. Istilah asesmen merupakan sinonim dari penilaian, pengukuran, pengujian, atau evaluasi. Penilaian atau asesmen adalah suatu kegiatan untuk melakukan prosedur pengukuran atau kuantitatif melalui pengujian, pengamatan, pencatatan, dan pendokumentasian informasi secara langsung atau tidak langsung tentang peserta didik atau program. Yaitu istilah autentik merupakan sinonim dari asli, nyata, valid, dan reliable. Autentik berarti keadaan yang sebenarnya, yaitu kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi, penilaian autentik adalah suatu bentuk penilaian yang mengukur kinerja nyata siswa. Kinerja yang dimaksud adalah aktivitas dan hasil aktivitas yang diperoleh siswa selama pembelajaran berlangsung. Penilaian autentik berkaitan dengan upaya pencapaian kompetensi, sikap pengetahuan, dan keterampilan. Yang bagian B, karakteristik. Penilaian merupakan bagian dari proses pembelajaran. Penilaian mencerminkan hasil proses belajar dalam kehidupan nyata, menggunakan berbagai instrumen, pengukuran, dan metode yang sesuai dengan karakteristik pengalaman belajar, dan penilaian harus bersifat komprehensif dan holistik yang mencakup suatu aspek dari tujuan pembelajaran. C, yaitu tujuan. Yaitu melacak kemajuan siswa, mengecek ketercapaian kompetensi siswa, mendeteksi kompetensi yang belum dikuasai siswa, menjadi umpan balik untuk perbaikan bagi siswa. Dan pada dasarnya, penilaian autentik adalah untuk mengetahui daya serap siswa dalam pembelajaran dan keberhasilan guru dalam pembelajaran, serta membantu dan mendorong guru untuk membelajarkan siswa lebih baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nila Zaratul Mustafidah. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudara Ridwan. Selanjutnya, fungsi dari penilaian autentik. Mas Nur Muhlis menyatakan bahwa fungsi dari penilaian autentik ini dibagi menjadi 3 golongan, yaitu fungsi pembelajaran, fungsi administrasi, dan fungsi bimbingan. Nah, bagaimana dari fungsi pembelajaran ini? Fungsi pembelajaran berguna untuk peningkatan mutu pembelajaran untuk memperoleh informasi tentang seberapa besar peserta didik berhasil mencapai kompetensi dasar. Selanjutnya, fungsi administrasi yaitu untuk menentukan keputusan yang bersifat administratif atau untuk menentukan kualifikasi setiap sekolah, apakah termasuk baik, sedang, atau kurang. Yang terakhir yaitu fungsi bimbingan, yaitu untuk menghimpun informasi khusus tentang bakat yang dimiliki oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu manfaat dari penilaian autentik. Penilaian autentik ini kan menekankan pencapaian belajar pada kinerja atau doing something. Nah, selain itu, pendapat dari beberapa ahli terkait manfaat penilaian autentik, diantaranya yaitu seperti yang dikemukakan oleh Kunandar. Yaitu yang pertama, untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi selama dan setelah proses pembelajaran berlangsung. Maksudnya yaitu dengan adanya penilaian autentik,
maka kemampuan dan kemajuan belajar siswa selama dan sesudah proses pembelajaran dapat diukur sejak sedini mungkin. Selanjutnya, yaitu memberikan umpan balik bagi siswa agar mengetahui kekuatan dan kelemahannya dalam proses pencapaian kompetensi. Maksudnya adalah, dengan penilaian tersebut, guru menjadi tahu seberapa pengetahuan yang telah dipahami oleh siswa. Kemudian, menjadi umpan balik bagi guru dalam memperbaiki metode, pendekatan, sumber belajar yang digunakan. Pendekatan dan sumber belajar yang digunakan, yaitu dengan melakukan penilaian, guru dapat mengevaluasi seberapa besar kemampuan yang didapatkan oleh siswa. Kemudian, manfaat yang keempat yaitu memberikan pilihan alternatif penilaian kepada guru. Maksudnya, dengan penilaian, guru dapat mengidentifikasi dan menganalisis apakah materi yang tersampaikan itu sudah sesuai apa belum. Dan selanjutnya yaitu memberikan informasi kepada orang tua tentang mutu dan efektivitas pembelajaran yang telah dilakukan di sekolah. Yaitu dengan melakukan penilaian, maka orang tua bisa menilai sekolah tersebut bermutu atau tidak. Selanjutnya yaitu pelaksanaan dari penilaian autentik di Indonesia. Salah satu penilaian yang sangat penting dilakukan oleh guru yaitu penilaian autentik. Dan penilaian ini diterapkan sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada saat sekarang ini, yaitu kurikulum 2013. Dan salah satu penekanan dalam kurikulum 2013 adalah penilaian autentik. Yang sebelumnya yaitu kurikulum yang sebelumnya yaitu KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dan beberapa teknik penilaian dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik dapat dilakukan dengan beberapa penilaian berikut ini, yaitu yang pertama, penilaian proses atau keterampilan yang dilakukan melalui observasi saat siswa bekerja kelompok, bekerja individu, berdiskusi, maupun saat presentasi dengan menggunakan lembar kinerja. Selanjutnya yaitu penilaian produk berupa pemahaman, konsep, prinsip, dan hukum yang dilakukan dengan tes tertulis. Selanjutnya yaitu penilaian sikap melalui observasi saat siswa bekerja kelompok, bekerja individu, berdiskusi, maupun saat presentasi dengan menggunakan lembar observasi sikap. Adapun teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yaitu sebagai berikut. Aspek kompetensi sikap menggunakan teknik observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, dan jurnal. Observasi yaitu teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera baik secara langsung atau tidak langsung dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Penilaian diri di sini yaitu penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri. Selanjutnya penilaian antar teman yaitu teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan yaitu lembar penilaian antar peserta didik. Jurnal yaitu catatan perilaku peserta didik baik di dalam maupun di luar kelas, mencakup kekuatan baik atau kelemahan yaitu yang kurang baik.
Adapun yang aspek pengetahuan yaitu menggunakan teknik tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Dan aspek keterampilan yaitu menggunakan teknik praktik atau kinerja atau penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas atau perilaku yang sesuai dengan tuntutan kompetensi. Dan proyek atau produk yaitu tugas-tugas belajar. Dan yang terakhir yaitu penilaian portofolio, kumpulan karya peserta didik yang terbaik. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.